Ini langsung memang nggak ada suaranya. Oh gitu. Oh gitu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Yaqulullahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Az-Zuhud, Petanahan, Kebumen, rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala tanggal 16 Rabiul Awal tahun 1437 Hijriah dan bertepatan dengan tanggal 28 Desember 2015. Hari ini adalah hari yang kesekian kali kita diberi kesempatan untuk tetap bisa hidup di alam dunia. Sudah banyak hari kita lalui. Bukan hanya ratusan, yakin telah mencapai ribuan hari. Silahkan dikalikan saja berapa usia kita sekarang ini. Kalikan dengan angka 365 minimalnya. Nah, kalau 10 tahun berarti 3650. Kalau 20 tahun kalikan lagi 50 tahun, terus puluhan ribu hari sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita dengan berbagai macam kenikmatan di dalamnya. Hari-hari yang penuh dengan kenikmatan, seandainya kenikmatan itu dihitung, tidak akan mungkin kita memunculkan sebuah angka secara tepat dan secara pasti sudah berapakah banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita. Sebab nikmatnya tidak terbatas. Karena nikmat yang Allah berikan untuk kita selama ini tidak terbilang jumlahnya. Karena begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan mungkin kalian bisa menghitungnya. Ada berapa nikmat yang Allah berikan untuk kita kemarin, ditambah tadi malam. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa mampu menghitungnya secara pasti. Bisa hidup, bisa melihat, bisa mendengar, bisa makan, bisa minum. Nah, bisa tidur, bisa berbicara. Bertemu dengan istri, bertemu dengan anak, bertemu dengan teman, salat, zikir. Nah, itu semua kan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan rezeki, mempunyai pekerjaan, punya rumah. Itu rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dihitung satu persatu tidak akan mungkin habis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan luasnya nikmat Allah itu sebagaimana kita, ya betul, S2. Seandainya kita memasukkan telunjuk, ya. Telunjuk di laut, kemudian tarik kembali telunjuk itu. Lihat air yang tersisa yang menempel. Itu nikmat yang Allah berikan untuk umat manusia di alam dunia. Sementara yang lainnya yang tersisa adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang itu tadi tidak terbatas jumlahnya. Begitu banyaknya. Nah, maka kita harus selalu dihadapkan dengan pertanyaan. Sejauh apakah kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah,
Sudah sejauh apakah kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa bentuk syukur kita? Apa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau misalkan pertanyaan ini ditujukan dan dikaitkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada sebuah jawaban dari beberapa jawaban. Suatu malam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan qiyamul lail, salat malam. Lama sekali. Sampai-sampai ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, ataf'alu hadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah dan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Kata Aisyah, "Wahai Rasulullah, Anda salat sampai lama seperti ini? Sampai kemudian telapak kaki Anda bengkak?" Kita yang cara berpikirnya masih terlalu sederhana, barangkali kesulitan untuk membayangkan. Membayangkan saja sulit, apalagi untuk kemudian dilakukan. Membayangkan sulit. Telapak kaki Rasulullah bengkak. Kita ulangi kembali. Coba kita membayangkan, dan itu pasti sulit. Kecuali mereka yang sudah betul-betul mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Membayangkan telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bengkak, betul-betul bengkak. Bengkaknya kenapa? Karena terlalu lama dan terlalu sering berdiri di malam hari dalam rangka qiyamul lail, salat malam, salat tahajud. Kalau misalkan kita yang senang olahraga, main bola misalkan bengkak, masih bisa dibayangkan. Kalau kita misalkan seorang pekerja keras, pekerja bangunan, buruh, atau seorang petani, kemudian menginjak paku yang berkarat, bengkak, bisa dibayangkan. Nah, atau saat kita sedang di dalam rumah, kejatuhan barang yang cukup berat, bengkak, masih bisa kita bayangkan. Nah, atau na'udzubillah, nas'alullah as-salamatu wal afiyah, Allah uji dan Allah coba seorang hamba dengan penyakit diabetes misalkan, sehingga telapak kakinya bengkak, itu masih bisa dibayangkan. Tapi membayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telapak kakinya bengkak karena salat malam, luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam dari Allah senantiasa tercurahkan untuk Nabi Muhammad. Itu Aisyah, Ummul Mukminin, sampai harus bertanya, "Ya Rasulullah, Anda lakukan ini semua? Bukankah Allah telah mengampuni dosa Anda yang berlalu dan yang akan datang?" Artinya Nabi Muhammad itu terjaga dari dosa. Selalu mendapatkan limpahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Afala akunu abdan syakura?" Apakah tidak boleh? Apakah ada halangannya? Saya ingin menjadi hamba yang selalu bersyukur. Selalu menjadi hamba yang selalu bersyukur. Jadi puluhan ribu hari yang Allah berikan untuk kita dan telah kita lalui sampai saat ini, semuanya terhitung sebagai anugerah dari Allah. Di tiap-tiap harinya ada limpahan karunia dan rizki. Itu pun tidak terhitung jumlahnya. Karena kita selalu melupakannya. Nah, kalau pertanyaan itu dihadapkan untuk kita, sejauh apakah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka lihat dan nilai jawaban itu, bandingkan nilai jawaban kita dengan jawaban yang tertinggi, yaitu jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu 'abdan syakura?"
Apakah tidak boleh? Apa halangannya saya ingin bersyukur? Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu puncaknya. Salat malam sampai telapak kaki bengkak. Karena sering, selalu, dan durasi waktunya panjang. Nah, jadi kalau misalkan ada seorang hamba kurang memperhatikan ibadah salat 5 waktu, itu rasa syukurnya minim. Rasa syukurnya kecil. Nah, seorang hamba yang kurang memperhatikan ibadah salat sunnah, itu menunjukkan rasa syukurnya kecil. Rasa syukurnya minim. Rasa syukurnya belum cukup. Nah, jadi jawaban paling puncak, setiap malam sholat sampai bengkak telapak kakinya. Maka benarlah dan maha benar Allah Azza wa Jal yang telah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Alangkah sedikit hambaku yang benar-benar bersyukur. Allah menyebutnya sedikit. Kita jangan melawan banyak. Allah yang menyatakan sedikit dalam firman-Nya. Sedikit sekali yang bersyukur. Nah, kalau dibandingkan dengan para sahabat ataupun para ulama, ya rasa syukur kita masih belum seberapa. Ada seorang sahabat buta. Seorang sahabat buta datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, apakah saya ada uzur? Boleh saya sholat di rumah? Tidak perlu berangkat ke masjid? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, silahkan. Kenapa? Orang itu buta. Orang itu buta. Tidak bisa melihat, sama sekali tidak bisa melihat. Sahabat itu kemudian pulang. Belum begitu jauh, dipanggil lagi oleh Rasulullah. Sini. Kembali. Orang itu kembali. Nabi SAW bertanya, asami'tan nida? Kalau kamu di rumah mendengar azan, dengar wahai Rasulullah, idzan fa'tiha. Nah, kalau memang engkau mendengar, kalau engkau memang mendengar azan, maka tetap sambutlah azan itu dengan berangkat ke masjid melaksanakan salat. Orang buta. Orang buta. Kalau dia mendengar azan, tetap berangkat ke masjid. Masya Allah. Kenapa? Itu sebagai bentuk syukur. Salah satunya. Sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla, betul-betul memperhatikan ibadah salat. Bukan hanya yang wajib, tapi yang sunnah pun seperti itu. Nah, yang diminta dan dituntut untuk memperhatikan salat bukan hanya orang sehat, tapi orang yang sakit sekalipun, seperti orang buta tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hidupnya dalam posisi sedang sakit parah, dituntun sahabat untuk menjadi imam. Sampai berdiri pun tidak mampu, itu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdiri pun tidak mampu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam duduk memimpin salat. Para sahabat yang semula berdiri diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam an ijlisu. Duduk semua dengan menggunakan isyarat. Itu dalam keadaan salat. Nabi Muhammad salat dalam keadaan duduk. Bahkan suatu saat pernah suara Nabi alaihi salatu wasallam lirih, tidak bisa didengar oleh jamaah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang kemudian mengulang. Nah, Abu Bakar As-Siddiq salat di samping Nabi. Nabi menjadi imam, Abu Bakar di sampingnya. Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar. Suaranya lirih. Abu Bakar yang mengulang, Allahu Akbar. Para sahabat mendengar. Maka boleh dan juga disyariatkan dalam kondisi-kondisi tertentu jamaah membantu imam untuk mengucapkan isyarat-isyarat di dalam salat. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Mungkin masjidnya luas, tiba-tiba listrik mati. Kalau tidak ada yang membantu imam,
Jamaah yang paling belakang rukuk sujud sambil lihat kanan kiri lirik kanan lirik kiri. Tapi kalau misalkan sound system sudah mencukupi, tidak perlu. Kalau sound system sudah mencukupi, tidak perlu diulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjidil Haram, Masjid Nabawi nggih. Sebenarnya para ulama kita sudah memberikan masukan. Tapi nggih, dalam hal pelaksanaan para ulama kita tidak memiliki kuasa. Mereka kan hanya sebatas memberikan advis, menjawab, mengeluarkan fatwa. Ada lembaga tersendiri yang melaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, ya para ulama sudah melaksanakan kewajibannya. Karena apa? Mikrofon sudah cukup. Dalam cerita dan kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tadi, kasusnya kan suara Nabi lirih sampai tidak bisa didengar sahabat di barisan-barisan belakang. Nah, itu sakit. Sampai suaranya lirih, Nabi tetap salat. Sampai harus dituntun, Nabi tetap salat. Nabi SAW menyatakan dalam hadis Imran bin Husain, riwayat Bukhari dan Muslim, "Shalli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala janbin." Salat itu dengan berdiri. Salatlah dengan berdiri. Kalau engkau tidak mampu, duduk. Kalau tidak mampu, berbaring. Sebatas kemampuan kita berbaring. Salat. Nah, para ulama menyebutkan bahwa dalil terkuat yang menunjukkan serta membuktikan bahwa salat berjamaah hukumnya wajib adalah salatul khauf. Salat yang dikerjakan dilaksanakan dalam keadaan sedang perang berkecamuk. Ini sedang perang, betul-betul perang, mempertaruhkan nyawa. Tetap Allah Azza wa Jalla mensyariatkan salat khauf, yaitu salat dalam keadaan takut, suasana perang. Ada beberapa belas formasi salat khauf yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tergantung situasi, melihat keadaan. Nah, itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan ibadah salat. Dan mudah-mudahan yang kita kerjakan pagi ini, melaksanakan salat subuh berjamaah, baik di masjid ini maupun di masjid-masjid yang lain, itu pun sebagai pertanda bahwa ada keinginan kuat dari kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Nah, bentuk syukur yang lain adalah melaksanakan dan mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melaksanakan dan mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Profil yang dekat dengan kita dan sangat mudah untuk diangkat sebagai contoh adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Cintanya kepada ajaran Nabi luar biasa, tidak terbendung. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, cintanya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan tidak berpinggir. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul menembus batas. Sesuatu yang harus kita hidupkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Mencontoh, meneladani sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tenangnya luar biasa. Ketenangan sikap dari Abu Bakar As-Siddiq itu sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Sampai memiliki ketenangan sepuncak dan sekuat itu. Karena cintanya kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Posisi saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala sedang berada di rumahnya di Al-Awali, di dataran tinggi kota Madinah. Nah, suasana masjid saat itu
tegang. Suasana Masjid Nabawi saat itu tegang. Yang membuat tegang adalah sikap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di kamar Aisyah yang langsung dengan Masjid Nabawi. Satu lokasi berdempet, berdampingan dengan Masjid Nabawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, wafat. Suasana masjid tegang. Tidak ada satu orang sahabat pun yang berani keluar dari masjid. Kenapa? Umar bin Khattab tampil mengancam. Betul-betul mengancam. Bukan main-main, bukan bersandiwara. Serius. Kata Umar bin Khattab, barang siapa berani berbicara Muhammad sudah meninggal dunia, aku penggal lehernya. Ada yang berani? Padahal Nabi Muhammad sudah betul-betul meninggal. Nah, tapi Umar bin Khattab, siapa yang mau melawan Umar bin Khattab? 1:100, 1:100. Belum tentu orang kemudian berani melawan Umar bin Khattab. Betul-betul singa. Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Bagaimana tidak ditakuti? Sejak kecil itu mainannya pedang dan senjata. Sejak kecil mainannya adalah berkuda. Keluarga besar Umar bin Khattab adalah keluarga besar pemangku bendera dan kekuasaan perang. Jadi tidak ada seorang sahabat pun yang berani berbicara. Tegang suasana. Nah. Dan Umar bin Khattab waktu itu serius. Ayo, siapa yang berani mengatakan Muhammad meninggal, tak penggal lehernya. Berani? Ada yang berani berbicara? Sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu datang, masuk ke kamar Aisyah, putrinya sendiri. Kemudian melihat jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mencium keningnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menangis. Menangis sedih. Sewajarnya. Karena Rasulullah adalah kekasihnya. Orang yang pertama menyatakan Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Lihat, 23 tahun perjuangan. 23 tahun perjuangan menyampaikan dakwah Islam. Ada Rasulullah, ada Abu Bakar As-Siddiq di samping kanan atau di samping kirinya. Sudah banyak peristiwa dan sekian banyak momen itu dilalui Abu Bakar As-Siddiq menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis sewajarnya. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala keluar ke masjid. Bayangkan kalau ini Masjid Nabawi, di sana kamar Aisyah. Pembatasnya saja tirai kain, bukan kayu kusen yang satu lembarnya ratusan juta. Bukan. Itu kesederhanaan Nabi Muhammad SAW. Hanya selembar kain. Itu pintu masuk keluar masuknya Rasulullah ke rumahnya sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq keluar meminta Umar, tolong berhenti, tolong diam. Tidak. Abu Bakar Siddiq memahami bahwasanya Umar dalam posisi kaget, belum siap, sedih. Berbagai macam rasa ada di dalam hati Umar. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang mengalah. Beliau tidak kemudian lantas, pokoknya kamu diam, berhentilah. Enggak. Tapi setelah diingatkan sekali, tidak ada respon seperti yang diharapkan, Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian menyingkir cari tempat. Sahabat yang hadir saat itu di masjid segera beralih, berkumpul, ingin mendengarkan keterangan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Sementara Umar terdiam di tempatnya semula. Bayangkan Abu Bakar As-Siddiq keluar ke sini, Umar bin Khattab di sini mengancam sahabat sambil bawa pedangnya ini. Yang bilang Muhammad meninggal tak penggal lehernya. Jangan ada yang berani berbicara ya. Abu Bakar Siddiq, Umar diamlah, tolong berhenti. Enggak. Akhirnya Abu Bakar tetap di sini. Sahabat-sahabat kemudian terus ngumpul di sini. Umar bin Khattab ditinggalkan sendiri. Dan itu. Di sana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala dengan penuh ketenangan mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Wa man kana ya'budullah
fa innahu hayyun la yamut. Afa immata au kutilan qalabtum ala aqabikum. Itu cuma beberapa baris kata yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, tapi satu kesimpulan yang sangat mudah diterima oleh para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan para sahabat, barang siapa yang hidupnya dalam ibadahnya, ibadah itu ditujukan untuk Muhammad, sadarlah bahwa sesungguhnya Muhammad sudah meninggal dunia. Tetapi barang siapa yang hidupnya, ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak mati. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membacakan sebuah ayat di dalam Al-Quran. Afa immata au kutilan qalabtum ala aqabikum. Kalau misalkan Muhammad itu nantinya betul-betul meninggal dunia atau terbunuh, apakah kemudian kalian akan kembali kepada kekufuran? Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengalami kematian. Nabi alaihi salatu wasallam pun wafat. Artinya Nabi Muhammad betul-betul sudah wafat. Umar bin Khattab langsung menangis saat itu juga. Pedang beliau terjatuh. Beliau sendiri cerita untuk kita. Seakan-akan kedua lutut beliau tidak lagi mampu menahan beban badannya. Langsung jatuh. Orang berdiri, tek, menangis. Radhiyallahu ta'ala. Pertanyaannya, kekuatan apa yang membuat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala tegar, tabah menghadapi kenyataan seperti itu? Sebuah kenyataan yang sampai membuat Umar bin Khattab kedua lututnya tidak mampu menahan. Kalau misalkan Umar bin Khattab yang sedemikian tegas, kuat, keras, yang cintanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam pun begitu mendalam, sampai terlutut seperti itu. Nah, ini kan peristiwa besar. Sampai-sampai membuat Umar bin Khattab terlutut. Tapi Abu Bakar Siddiq dengan tenang. Sama sekali tidak ada sesenggukan. Sama sekali tidak ada tangis di sana karena beliau sudah menangis sebelumnya. Nah, tidak ada kata-kata yang terucap dengan patah-patah. Barang siapa yang tidak. Tapi pidato singkat beliau itu betul-betul tertata. Nah, disampaikan dengan penuh keyakinan. Barang siapa beribadah kepada Muhammad, Muhammad sadarlah sudah meninggal dunia. Tapi barang siapa yang ibadahnya untuk Allah Rabbul Alamin, maka Allah adalah zat yang maha hidup, tidak akan mati, tidak mengenal mati. Allah berfirman, apabila Muhammad meninggal atau terbunuh, apakah kalian akan kembali kepada kekufuran? Itu tenang, subhanallah. Walaupun demikian, para ulama menilai bahwa sikap Umar bin Khattab adalah sikap yang terbaik. Beliau, yaitu Umar bin Khattab, mendapatkan taufik dari Allah sampai bersikap seperti itu. Sampai bersikap seperti itu. Itu justru taufik. Itu justru kelebihannya Umar bin Khattab. Yang mengancam itu justru kelebihan. Kenapa? Informasi tentang meninggalnya Rasulullah SAW langsung tertutup. Hanya sebatas dinding masjid. Informasi meninggalnya Nabi alaihi salatu wasallam tidak sempat keluar dan menyebar. Terkecuali Abu Bakar. Abu Bakar memang ada utusan yang menyampaikan. Karena Abu Bakar adalah sosok yang paling dipercaya oleh Nabi SAW. Nah, coba bayangkan, kalau misalkan Umar bin Khattab tidak melakukan sikap seperti itu, kemudian sahabat tidak kuasa keluar dari masjid menangis, cerita sedih sana, wah Nabi Muhammad sudah meninggal, Nabi Muhammad sudah meninggal, Nabi Muhammad sudah meninggal. Situasi seperti ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang munafik, akan dimanfaatkan orang-orang Yahudi yang sudah menyimpan dendam, akan dimanfaatkan orang-orang musyrik, akan dimanfaatkan orang-orang yang punya yang menyimpan kekufuran di dalam hati, itu akan dimanfaatkan. Nah, padahal Abu Bakar As-Siddiq, sang calon pemimpin, belum tiba di lokasi. Padahal jaraknya lumayan. Nabi Muhammad meninggal di kamar Aisyah. Kalau misalkan berita ini langsung nyebar cepat itu. Oh,
sulit dikendalikan. Karena pemimpin belum terpilih. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq sudah datang, situasi sudah bisa ditenangkan, calon pemimpin pengganti Rasulullah, Khalifatul Rasul itu telah tiba, maka berita itu pun menyebar dengan susunan kata yang sangat indah. Berita yang disebarkan bukan asal berita saja. Berita yang disebarkan adalah berita seperti yang diucapkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, sehingga terkendali. Nah, yang kita contoh dan kita teladani sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, marilah kita contoh dan teladani sikap tenang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, sebenarnya beberapa puluh hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mampu memperkirakan, bisa menebak bahwa usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah semakin dekat. Nah, kalau para sahabat seperti Umar menangis saat hari Rasulullah meninggal, Abu Bakar sudah lebih dahulu menangis. Saya ulangi kembali, kalau misalkan para sahabat termasuk Umar bin Khattab menangis pada hari meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar As-Siddiq sudah menangis jauh-jauh hari sebelumnya. Waktu itu hadis Bukhari Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam sedang berbicara dengan para sahabat-sahabatnya. Nabi bercerita, ada seorang hamba, khayyarahullah bainad dunya wa ma indah. Ada seorang hamba diberi pilihan oleh Allah. Pilihannya antara tetap tinggal di dunia atau mendapatkan nikmat di sisinya. Fakhtara ma indah. Hamba tersebut lebih memilih kenikmatan yang Allah janjikan di sisinya. Nabi Muhammad cuma bercerita seperti itu. Abu Bakar As-Siddiq langsung menangis. Orang-orang sahabat-sahabat yang lain, orang tua ini ngopo tuh. Nah, Abu Bakar As-Siddiq sudah dipanggil syekh, artinya orang tua, sudah sepuh saat itu. Jadi, orang tua ini ngapain? Yang lainnya nggak nangis, cuma dia tok yang nangis. Aneh. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq menangis? Karena beliau faham hamba yang diceritakan Nabi alaihi salatu wasallam siapa? Rasulullah itu sendiri. Beliau sedang membahasakan diri sendiri dengan seorang hamba. Artinya Nabi Muhammad menyampaikan pada para sahabat, saya sudah tiba saatnya. Allah telah memberikan pilihan untukku. Tetap hidup di dunia atau meninggal dunia, mendapatkan kenikmatan yang ada di sisinya. Tapi Nabi membahasakan diri sendiri dengan apa? Seorang hamba. Jadi sahabat yang ikut mendengarkan biasa begini. Oh, cuma gitu aja. Mereka pikir itu cerita biasa. Oh, itu tuh ada seorang hamba diberi dua pilihan antara tetap hidup di dunia dengan apa yang Allah janjikan di sisinya. Orang itu lebih memilih apa yang di sisinya. Cuma itu saja. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menangis karena beliau langsung menangkap dan faham yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya para sahabat pun mengakui bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling alim, ilmunya paling dalam. Kenapa? Mampu secara tepat memahami setiap ucapan dan setiap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kita harus kokoh, tegar, percaya diri untuk mengamalkan dan melaksanakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu setelah itu dalam proses pemilihan pemimpin yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melanjutkan tugas-tugas Nabi alaihi salatu wasallam di dalam membimbing umat, itu kan sempat terjadi tarik ulur yang cukup lama dan mengkhawatirkan, menimbulkan perpecahan. Kaum Ansar menginginkan dari mereka, dari kalangan Ansar lah pengganti Nabi, dari kalangan Muhajirin seperti itu juga. Orang-orang Aus mencalonkan pimpinan mereka. Kaum Khazraj pun demikian. Ini wajar, satu yang sangat manusiawi sekali. Jangan kemudian kita menilainya secara negatif.
Oh, para sahabat juga pengen kekuasaan. Tidak. Kita lihat sebagai satu hal yang positif untuk mengisi kekosongan pemimpin. Dan manusiawi sekali. Ada faktor kedekatan pemimpin yang nantinya akan mengarahkan. Dalam posisi seperti itu hampir-hampir terjadi perselisihan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyampaikan kan kepada kalian wahai orang-orang Ansar, minna umara wa minkum wuzara. Nabi sudah mengatakan pimpinan itu berasal dari kaum Quraisy. Sementara kalian wahai orang-orang Ansar tetap statusnya sebagai Ansar, pembela dan penolong, menteri yang membantu. Itu sabda Nabi disampaikan. Disampaikan Abu Bakar As-Siddiq bukan dalam rangka maka pilihlah saya, bukan. Abu Bakar As-Siddiq tidak tahan untuk melihat posisi yang semakin tidak nyaman. Perdebatan, perselisihan di antara sahabat untuk menentukan siapa yang memimpin. Karena tidak tahan seperti itu, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Al-a'immatu min Quraisy. Dalam riwayat yang lain, pimpinan itu ya berasal dari suku Quraisy. Langsung diam sahabat. Semuanya sami'na wa ata'na. Mendengar dan taat. Semua langsung tunduk. Tidak ada ganjalan dalam hati. Memang benar Rasulullah SAW pernah menyampaikan hadis tersebut. Dalam posisi seperti itu barulah Umar bin Khattab, sudah kita angkat saja Abu Bakar sebagai khalifah. Setuju. Semuanya berbaiat untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ini kan juga menambah bukti bahwa dalam situasi yang paling menegangkan sekalipun, yang diingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan suasana tegang sekali. Nah, perdebatan panjang. Itu dalam keadaan demikian, yang diingat oleh Abu Bakar apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diingat. Nah, barokahnya perselisihan hilang. Kenapa? Seorang muslim, siapapun dia orangnya, selama dia muslim, pasti akan tunduk dengan sabda Rasulullah. Asalkan itu dibuktikan sahih, riwayatnya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun masalahnya, apapun persoalannya, coba ingat kembali sabda Nabi terkait dengan masalah dan persoalan yang sedang kita hadapi. Masalah akan selesai asal kita tunduk taat. Nah, ini bukti berikutnya bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala adalah sosok yang harus kita ingat untuk dijadikan sebagai teladan. Mencintai sunnah Nabi, mencintai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu belum cukup. Hari-hari berikutnya, hari-hari pertama menjadi khalifah, Fatimah bintu Rasulillah. Fatimah putri kandung Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemui Abu Bakar As-Siddiq meminta jatah warisan yang ditinggalkan ayahnya, yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menolak dan menjelaskan dengan halus, tidak bisa. Karena aku pernah mendapatkan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu la nuwarrath, atau nahnu la nuwarrith, sama. Ma tarakna sadaqah. Kata Abu Bakar Siddiq, enggak mungkin saya memberikan untukmu wahai Fatimah harta warisan dari Nabi Muhammad. Karena saya pernah mendengar dan mendapatkan pesan dari Nabi Muhammad yang isinya kami para nabi tidak meninggalkan harta sebagai warisan. Maka semua harta yang kami punya statusnya adalah sedekah fisabilillah. Jadi tanah yang beliau punya, harta yang beliau punya, itu sebelum meninggal dunia telah dipesankan kepada Abu Bakar Siddiq, itu statusnya fisabilillah, milik Allah. Sehingga pada saat Fatimah meminta jatah waris, loh,
Maksudnya ayahku kan punya tanah banyak. Tanah Fadak, tanah Khaybar, tanah Fai. Saya ingin dapat bagian. Ini pun wajar kan? Sesuatu yang wajar dilakukan seorang anak. Nah, menuntut haknya. Tetapi Abu Bakar Siddiq menolak, enggak bisa. Nah, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, wallahi la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asilaha min qarabati. Demi Allah wahai Fatimah, aku lebih senang, lebih memilih menjaga hubungan silaturahmi dengan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan menyambung silaturahmi dengan kerabatku sendiri. Sampai seperti itu cintanya Abu Bakar Siddiq kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Keluarga Nabi lebih dicintai dibandingkan keluarganya sendiri. Putri Rasulullah lebih dicintai dibandingkan putrinya sendiri. Nah, kerabat Rasulullah lebih dicintai oleh Abu Bakar Siddiq dibandingkan kerabatnya sendiri. Walaupun demikian, Rasulullah lebih dicintai. Kenapa? Nabi Muhammad sudah berpesan, saya meninggal dunia nanti hartanya bukan untuk warisan, sedekah fisabilillah. Ini kan memerlukan jiwa yang kuat. Nah, tidak ada istilah ewuh pekewuh. Tidak ada istilah ora penak. Tidak ada istilah wah rasane piye ya. Kalau misalkan kita yang menempati posisi Abu Bakar dan itu nggak mungkin. Ini cuma misal kan. Barangkali sisi ewuh pekewuh kita muncul. Kayak sidik wae lah. Kasih sedikit saja. Oh wajar kok. Oh eman-eman. Oh nggih. Itu lebih parah nggih Pak Haji? Lebih parah berarti. Nggih. Eman-eman. Tapi Masya Allah Abu Bakar Siddiq satu dihadapkan dengan mungkin akan timbul salah faham dengan Fatimah. Itu putri kandung Rasulullah, putri Rasulullah. Bukankah beliau mengatakan putri Rasul itu lebih beliau cintai dibandingkan putrinya sendiri, putri kandungnya Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ternyata rasa cinta kepada putri Rasulullah itu masih belum bisa mengalahkan rasa cintanya Abu Bakar Siddiq kepada ayahnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Fatimah radhiyallahu anha pulang. Nah, kenapa? Abu Bakar Siddiq dengan tegas namun halus mengatakan tidak. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya hari-hari pertama beliau memimpin sebagai khalifah. Di antara keputusan yang diambil adalah tetap memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid. Jadi ceritanya beberapa hari sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ada informasi sampai ke kota Madinah bahwa pasukan Romawi mulai mengadakan aksi unjuk kekuatan di perbatasan daerah Muslim, jauh di sana, di perbatasan negeri Syam, Yordania dan sekitarnya. Itu informasi masuk. Pasukan Romawi, kerajaan Romawi dulu berpusat di Syam, di Damaskus. Nah, kalau sekarang di Damaskus, Suriah. Itu pusat kekuatan Romawi. Padahal Romawi ini kan asalnya dari Eropa. Kaisar Romawi kedudukannya di situ, di Damaskus. Pasukannya bukan cuma 1.000-2.000. Saat itu mencapai 200.000 lebih kalau dikumpulkan menjadi satu. Peralatan lengkap, persenjataan lengkap dan seterusnya. Nah, itu Nabi Muhammad memperoleh informasi, ini pasukan Romawi mulai unjuk kekuatan. Nah, di perbatasan daerah Muslim. Maka Nabi Muhammad merasa perlu, akhirnya memutuskan memberangkatkan sebuah pasukan besar. Nah, untuk menunjukkan umat Islam pun memiliki eksistensi. Umat Islam juga memiliki kekuatan, dikirim ke perbatasan. Siapa pimpinan tertingginya? Usamah bin Zaid. Saat itu usianya masih belum genap 20 tahun. Padahal anggota pasukan, prajurit-prajurit Islam yang akan berangkat, sebagian besar orang-orang tua. Sebagiannya adalah mantan veteran perang Badar dan Uhud. Sehingga dari segi kematangan usia, prajuritnya lebih dibandingkan sang pemimpin. Dilihat dari pengalaman bertempurnya,
Ya masih belum seberapa pengalaman bertempur Usama bin Zaid. Ini sahabat yang dipimpin. Termasuk Umar bin Khattab. Masuk dalam daftar prajurit. Nah. Jadi Usama bin Zaid yang diangkat sebagai pemimpin. Berangkat pasukan. Dilepas oleh Nabi SAW. Sebelum berangkat sempat ada selintingan muncul. Sampai juga kepada Nabi. Semacam meragukan kemampuan Usama bin Zaid di dalam memimpin pasukan. Itu pasukan besar. Pasukan inti umat Islam. Nabi kemudian berpidato. La in ta'antum fi imaratih. Faqad ta'antum fi imarati abi. Ringkas Nabi Muhammad mengingatkan sahabat. Kalau kalian mencela dan meragukan kemampuan Usama bin Zaid di dalam memimpin, itu sama artinya kalian mencela atau meragukan kemampuan ayahnya di dalam memimpin, yaitu sahabat Zaid bin Harithah yang telah gugur dalam perang Mu'tah. Kalau ayahnya Usama yaitu Zaid bin Harithah itu jagoan perang, panglima betul, diakui semua lapisan bahwa Zaid bin Harithah adalah seorang panglima dan komandan perang. Nah, maka Nabi mengatakan kalau kalian meragukan Usama, anaknya, itu sama loh dengan meragukan kepemimpinan ayahnya. Kalau kalian percaya dengan kepemimpinan ayahnya, kalau percaya, maka kalian pun harus percaya dengan kepemimpinan anaknya. Akhirnya tenang suasana, berangkat. Belum, artinya sudah sekian jarak pasukan itu keluar dari kota Madinah, baru kemudian Nabi Muhammad tadi meninggal dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Nah, terhenti, kemudian cerita tadi proses semuanya kan gitu ya. Semuanya sudah selesai. Nah, ada usulan dari beberapa pihak untuk menunda keberangkatan pasukan Usamah. Menunda keberangkatan pasukan Usamah. Kenapa? Nabi Muhammad baru saja meninggal. Sementara yang akan berangkat ini inti pasukan. Inti pasukan. Sehingga otomatis kota Madinah kosong dari pasukan. Yang tersisa hanya perempuan, anak-anak, orang tua, orang cacat, orang lemah, dan beberapa personel saja yang betul-betul kuat. Ada usulan jangan berangkatkan dulu. Suasana Madinah situasinya masih belum memungkinkan. Nah, kalau pasukan inti itu berangkat, tiba-tiba orang munafik, orang Yahudi, orang musyrik di sekitar Madinah. Ini perjalanan jauh ke perbatasan Islam, daerah Islam di Syam. Berbulan perjalanan. Kalau dalam hitungan bulan ini kota Madinah diserang tiba-tiba, coba. Ya kalau dalam strategi militer sekarang, taktik bertempur ya memang betul seperti itu. Jangan sampai pusat kekuasaan kosong. Apalagi di situ ada pimpinan tertinggi yaitu Khalifah Abu Bakar Siddiq, harus diamankan. Ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, ring 5, ring-ringan. Tapi lihat apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, demi Allah, saya tidak akan menunda, membatalkan keberangkatan pasukan Usama bin Zaid. Bagaimana mungkin saya akan membatalkan keberangkatan sebuah pasukan yang telah dilepas sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lihat. Ini kan sikap cinta kepada Nabi luar biasa. Jadi mengalahkan perhitungan manusia, mengalahkan strategi tempur dan taktik militer yang dibuat-buat oleh manusia. Kalau dibuat-buat manusia kan, wah masa kota Madinah kosong, semua pasukan berangkat jauh, ratusan kilometer bahkan ribuan kilometer, Madinah kosong, nggak ada kekuatannya, anak-anak, perempuan, orang tua yang tersisa. Nah, sementara ditunda dulu aja. Kata Abu Bakar Siddiq, nggak mungkin, tidak akan mungkin saya menarik kembali sebuah pasukan yang telah dilepas dan diberangkatkan Nabi berangkat berperang. Nggak mungkin. Tidak akan mungkin saya menurunkan bendera perang yang sudah diangkat oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ini kan ittiba'. Kekuatan Abu Bakar Siddiq di dalam mengikuti dan melaksanakan perintah Nabi luar biasa. Sampai kemudian ada usulan, ya kalau begitu panglimanya diganti. Masih terlalu muda Usama bin Zaid.
Belum ada pengalaman tempurnya sebagai seorang panglima tertinggi seperti itu. Belum teruji. Masya Allah. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, tidak akan mungkin saya menurunkan seorang panglima yang telah diangkat sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hitung-hitungan akal-akalan manusia tadi, tidak tersisa apa-apa. Dihadapkan dengan sunnah Nabi, ajaran dan pesan Nabi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala menyatakan, demi Allah, seandainya anjing-anjing gurun pasir, serigala-serigala gurun pasir masuk ke kota Madinah dengan leluasa dan menggigit kaki-kaki istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan saya batalkan keberangkatan pasukan Usamah bin Zaid. Nah, artinya kalau sampai itu pun resikonya, artinya pasukan Usamah berangkat, kemudian kota Madinah kosong, kekuatannya berkurang, sampai kemudian kota Madinah dikuasai oleh binatang gurun pasir. Artinya karena nggak bisa melakukan perlawanan, sampai kepada binatang pun nggak bisa berbuat apa-apa. Sampai kondisi seperti itu sekalipun, kata Abu Bakar As-Siddiq, tidak akan aku batalkan keberangkatan pasukan yang telah diberangkatkan Nabi alaihi salatu wasallam. Luar biasa. Nah, akhirnya pasukan Usamah bin Zaid berangkat. Ini posisi Madinah kosong. Sementara mata hasad, mata kebencian dan kedengkian itu selalu mengawasi kota Madinah. Dari kalangan munafikinnya, orang Yahudinya, orang-orang musyrik di sekitar Madinah yang belum masuk Islam, itu sedang menunggu-nunggu. Kapan ini saatnya. Sudah tiba saatnya, kondisi Madinah kosong. Tinggal diserang dengan kekuatan yang paling minim sekalipun, ya bisa ditaklukkan. Tapi Masya Allah, barokah. Karena apa? Ketegaran dan kekokohan di dalam mengamalkan pesan-pesan, di dalam melaksanakan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasukan Usamah bin Zaid berangkat. Orang-orang yang tadi menunggu kosongnya Madinah, kemudian mereka bilang, tunggu aja, paling mereka juga kalah nanti. Tunggu pasukan itu dikalahkan kerajaan Romawi, baru kita kuasai Madinah. Lihat, kita gak usah capek-capek nunggu mereka hancur sendiri. Karena dalam hitungan mereka, ya orang Islam gak ada apa-apanya melawan Romawi. Tuh, pasukan Romawi sebesar itu kok. Karena mereka cara berpikir munafik, yang selalu pesimis dengan kekuatan Islam. Mereka berpikirnya ya cara berpikirnya kaum munafik, yang selalu berharap orang kafir menang. Nah, pasukan itu akhirnya berangkat. Sementara orang munafik, orang Yahudi, orang musyrik yang lainnya memilih untuk menunggu situasi. Nah, pasukan itu berangkat menuju perbatasan di daerah Syam. Orang-orang Romawi, karena berita waktu itu sangat cepat sekali meninggalnya Nabi alaihi salatu wasallam, orang-orang Romawi yang berjaga di perbatasan dan pasukan-pasukan cadangan yang membantu di perbatasan mendengar berita pasukan Islam berangkat dari Madinah menyongsong di perbatasan. Kata orang-orang Romawi, iki menungso model opo iki? Manusia-manusia macam apa mereka ini? Pimpinan tertingginya baru saja mati, kok tetap aja berangkat perang? Wah, bahaya ini. Jadi keberangkatan pasukan Usamah bin Zaid justru menimbulkan rasa takut di hati pasukan Romawi. Akhirnya pasukan Romawi mundur teratur, meninggalkan wilayah-wilayah mereka yang di perbatasan. Ditinggalkan semua. Pasukan Usamah bin Zaid tiba di perbatasan, orang Romawi sudah mundur ke belakang teratur. Mereka meninggalkan harta dari kampung-kampung milik mereka. Ditinggalkan karena takut. Akhirnya karena tidak terjadi perang, harta-harta milik orang kafir tadi karena statusnya ditinggalkan, akhirnya dibawa pulang oleh pasukan Usamah bin Zaid. Pasukan Usamah bin Zaid pulang ke Madinah membawa kemenangan. Lo nggak perang kok? Kok bisa dikatakan menang? Ya menang, sebelum perang aja udah menang. Karena ke orang Romawi akhirnya mundur, belum perang sudah menang. Menang Usamah bin Zaid, membawa harta rampasan lagi. Akhirnya kota Madinah aman. Alhamdulillah, pasukan Usamah bin Zaid menang. Orang-orang musyrik, munafik, Yahudi gigit jari. Kenapa? Di luar perhitungan mereka. Ini semua merupakan
hikmah dan barakah dari sikap seorang muslim yang selalu mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selalu berusaha untuk melaksanakan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya mudah-mudahan dalam kehidupan kita di dunia ini, di sisa hari, pada hari-hari yang masih tersisa ini, karena sudah ribuan hari kita lalui dan kita lewati, Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai sebab manfaat itu tersebar. Allah berikan untuk kita ilmu, mudah-mudahan ilmu yang kita miliki bisa bermanfaat untuk orang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan fisik untuk kita, mudah-mudahan kekuatan fisik yang Allah berikan ini bermanfaat untuk Islam. Allah Subhanahu wa taala titipkan harta untuk kita, mudah-mudahan harta yang kita punya fisabilillah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala saat diminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat untuk berinfak, bersedekah di jalan Allah, itu datang menyerahkan pada Rasulullah semua hartanya. Umar separuh. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Taraktuhum lillahi wa rasulih. Yang aku tinggalkan buat mereka Allah dan Rasulnya. Bukan karena tidak perhitungan, karena Abu Bakar As-Siddiq punya perhitungan matang. Walaupun semua harta yang di rumah itu dibawa dan diserahkan sedekah fisabilillah, nanti akan ada gantinya. Karena kan beliau seorang pedagang. Jadi kalau misalkan saya punya tabungan 10 juta, wah ini ada kesempatan, wah semuanya. Loh terus untuk anak-anak piye, untuk makan piye? Nanti ada, tenang aja, nanti barang datang laku lagi. Deposito nggih. Deposito surga maksudnya. Nggih. Dalam. Nggih, monggo. Iya. Waduh, berarti sudah siang berarti ini. Nggih. Pasukan zaman Rasulullah. Nggih. Tentara zaman Rasulullah itu digaji atau peta atau enggak? Oh iya, pertanyaan bagus sekali. Pasukan di zaman Rasulullah digaji atau tidak? Bukan satu-satu. Nanti lupa saya. Oh, waduh. Monggo. Nggih. Iya. 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 Dua. Iya. Salat. Iya. Nggih. Heeh. Iya. Iya. Kalau istri tidak nyaman bagaimana uangnya? Kenapa dia tidak nyaman? Karena mungkin mau nikah lagi gitu, Pak. Wah. Itu nanti yang jawab Ustaz Ahmad. Oke. Begitu ya. Sedikit nanti seorang yang pelupa masalahnya. Jadi pertanyaan sangat bagus sekali dari Pak Haji Rahmat. Kalau di zaman itu prajurit itu dibayar pemerintah apa enggak? Konsep di dalam Islam apapun itu namanya, yang paling terpenting adalah ikhlas. Kan itu ya. Dalam berbuat, dalam beribadah, apapun bentuk ibadahnya itu, yang menjadi tujuan utama adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala, surga. Karena ridha dari Allah Subhanahu wa taala itu yang terbesar,
Wa ridwanun minallahi apa? Wa ridwanun minallahi apa Pak Burhan? Lanjut ayatnya loh. Oh ya sudah. Ustaz Burhan. Enggak. Wa ridwanun minallahi akbar. Keridhaan dari Allah itu yang terbesar pokoknya. Itu yang menjadi tujuan utama. Menjadi tujuan utama. Tapi ada dalam aturan Islam yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau misalkan dalam satu peperangan ada harta hasil rampasan perang yang disebut dengan ghanimah, maka dibagi. Yang prajurit infanteri yang berjalan kaki dapat 1 bagian, yang menggunakan kuda dapat 2 bagian. 1 untuk dia, 1 untuk kudanya. Kan itu. Nah, tinggal bagaimana membagi, misalkan yang didapatkan 1 miliar, kan itu ya. Jumlah prajurit 1000 misalkan. Jumlah prajurit 1000 yang berjalan kaki, sementara yang yang menggunakan kuda 500, dibagi berapa? Pak Burhan. Dibagi berapa? 2000. Dibagi 2000, betul. Yang 1000 orang pejalan kaki tadi infanteri kan 1 orang 1, 1000. Yang 500 naik kuda kali 2 kan itu ya. Berapa? 1000. 2000. Nah, 1 miliar dibagi 2000. Perbagian berapa itu? 3 juta mbok. 1 miliar enggak apa-apa, kita hitung-hitungan dulu lah. 1 miliar dibagi 2000. 300 juta, wah, Pak Rahmat untung besar ini. 1 miliar dibagi 2000. Itu yang mendapat antara kalau perangnya menang, kalau kalah bagaimana? Kalau perangnya kalah, ya nggak dapat apa-apa, dapatnya ridho dari Allah. Nah, gitu. Jadi ini kasusnya sekarang menang, nanti kalau pas kalah kita bahas lagi. Kan gitu. Kalau pas menang, misalkan contoh tadi dapat 1 miliar. 1000 jalan kaki, 500 naik kuda. Berarti kan dibagi 2000. 1 miliar dibagi 2000 berapa? 50 juta. 500 ribu. 500 juta. Iya, 500 ribu. 500 ribu. Berarti pejalan kaki dapat 500 ribu. Kali 1000 setengah miliar. Yang 500 orang penaik kuda tadi masing-masing dapat berapa? 1 juta. Itu cara kasarnya seperti itu. Jadi kalau menang, pertanyaannya kalau kalah. Pertanyaannya kalau kalah kan gitu. Pertanyaannya kalau kalah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an itu, wa yattakhidha minkum syuhada. Hartanya enggak dapat, tapi dapatnya syahadah, syahid fisabilillah. Dapatnya luka. Luka itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma yuklamu abdun fisabilillahi. Tidaklah seorang hamba di jalan Allah terluka sampai berdarah, kecuali pada hari kiamat nanti dibangkitkan dalam posisi darah itu masih mengalir, tapi wanginya seperti wangi misik. Jadi kalau bahasa kita tadi nggih, nyuwun ngapunten bahasa kita, gaji di dunia nggak dapat. Dapatnya di mana? Akhirat. Lebih berharga mana? Dia. Kalau sekarang ya dunia ini. Jujur banget sih ramane. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Ya, pertanyaannya bagaimana Pak Rahmat? Apa ada Pak cari orang yang mempunyai ide begitu kira-kira ada? Di sini sekarang? Ya, sekarang. Ada enggak? Pertanyaannya bagus sekali. Ada enggak orang-orang seperti itu yang masih cara berpikirnya ikhlas itu? Masih ada, Pak. Akan selalu ada di atas muka bumi, walaupun jumlahnya sedikit. Iya. Tapi enggak banyak. Jadi kalau mau berangkat perang orang yang enggak mungkin bisa. Nah, makanya pertanyaannya, kalau gitu mau berangkat perang nggak bisa. Memang benar sekarang ini orang yang pengennya perang terus dinasihatkan oleh para ulama, belajar dulu. Belajar keikhlasan, kan gitu ya. Kenapa? Kalau ikhlas itu tidak terwujud, bagaimana mungkin kita akan menang? Dan itu. Dulu ada ulama ahlu sunnah di Afghanistan. Afghanistan waktu lawan Rusia dulu itu kan banyak. Ada kelompoknya Hikmatyar, ada kelompoknya Rabbani, kan itu Burhanuddin Rabbani, ada kelompoknya Taliban, banyak kelompok faksi sampai puluhan kelompok. Nah, ulama kita Syekh Jamilur Rahman namanya, dulu belajar di Arab Saudi di Madinah.
itu juga di daerah beliau mengkoordinir pasukan Islam kaum muslimin untuk melawan Rusia, melawan Soviet waktu itu. Lah kelompok-kelompok tadi yang berbagai macam latar belakangnya itu datang menemui Syekh Jamilur Rahman, meminta beliau untuk ayo kita bergabung saja, semuanya jadi satu. Padahal ini orangnya sufi, penyembah kubur. Oh, macam-macam kelompok-kelompok ini politik, yang ini begini dan ini begini. Syekh Jamilur Rahman menjawabnya dengan sangat sederhana sekali. Saya siap bergabung asalkan kalian semua sekarang sepakat yang menjadi pimpinan tertinggi siapa. Wah, ribut sendiri Pak Rahmat. Karena masing-masing ingin menjadi yang tertinggi. Kata Syekh Jamilur Rahman, seorang ulama ahli sunnah, selama kalian belum sepakat mengangkat siapa pimpinan tertinggi, saya tidak mau bergabung. Sederhana saja sebenarnya. Kita ingin bergabung tapi tidak bisa sepakat siapa pimpinan tertinggi. Mau ingin bergabung, ingin menentukan siapa pimpinan tertinggi aja kita udah perang sendiri. Kan itu makanya orang teriak perang. Mbak belajar dulu ikhlas itu seperti apa kan itu. Tapi jangankan sekarang. Iya, waduh. Kenceng ini. Pertanyaannya Pak Dakir. Dakir itu sebetulnya kan dalam hatinya ingin nikah lagi. Ya betul. Tapi saya percaya karena jenengan dekat. Iya. Ibarat bal-balan itu banyak giringan ya. Ibarat bal-balan banyak giringan. Banyak gocekan ya. Ini minta petunjuk sebenarnya. Oh iya. Dia sudah ya. Sudah sukses ya, susah menjadi tim sukses itu. Jadi hasilnya mau nikah. Oh. Itu diterangkan saja. Itu banyak tiket itu banyak. Apa? Iya. Tapi saya percaya dengan keterangan dan tafsir dari Pak Haji Rahman. Karena dekat sama Pak Dakir ini. Iya. Itu ngocok-ngocok kita harus. Jadi begitu Pak Dakir. Ya. Jadi rasa syukur itu bentuk ungkapan syukur. Ungkapan syukur itu kalau syukur itu secara bahasa kan memuji. Memuji itu secara bahasa. Tapi kalau secara definisi lengkap, syukur itu kan ungkapan yang harus diucapkan melalui lisan, diyakini di dalam hati, kemudian dibuktikan dengan nyata anggota badan bahwa kita sangat menghargai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi kalau tadi pertanyaan, kalau kita gayanya syukur kan alhamdulillah. Betul, itu langkah pertama. Saat kita mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah. Nah, persoalannya sekarang nikmat yang Allah berikan untuk kita itu tidak ada hentinya. Sementara ucapan alhamdulillah syukur kita cuma beberapa kali dalam sehari. Nah, kita sering sekali, mohon maaf kalau tersinggung nggih monggo. Ya udah, terus terang bae lah. Kita selalu mengartikan. Kalau tadi saya bilang sering kali, karena sudah sepakat gak ada tersinggungan, saya ganti. Selalu. Kita selalu mengartikan nikmat itu dalam bentuk materi yang Allah berikan. Sampai akhirnya lupa nikmat Allah yang jauh lebih besar lagi. Kalau dapat uang 5 juta baru alhamdulillah kan itu. Kalau dapat uang 100.000, aduh apes dina kiye. Ya memang jujur aja. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya orangnya pas-pasan orang berkah ya. Nah, ya, ini terbalik ini. Berkah. Kalau tidak berarti ya non berkah. Tafsirnya begitu secara umum. Enggak, itu enggak benar. Seperti itu tidak benar. Nah, makanya tadi di awal kan kita menjelaskan bahwa nikmat Allah kan terus tercurah untuk kita itu. Bisa bernafas saja luar biasa nih. Mestinya kalau kita menjadi hamba yang tahu diri, sedikit-sedikit alhamdulillah. Kan begitu. Sekarang orang kalau sesek nafas harus beli tabung oksigen. Satu tabung harganya sekarang 125.000 yang kecil itu. Itu cuma kuat 2 jam 3 jam. Itu pun harus pakai alat.
Enggak otomatis hirup gini harus pakai alat. Nah, kan itu. Itu belum tentu sembuh. Itu kalau beli sendiri. Kalau tabung oksigen kecil tadi masangnya di rumah sakit dari 125.000 jadi 200.000. Karena rumah sakit ambil untung. Kan itu. Lah kita napas terus. Harusnya alhamdulillah. Jadi kalau mau dihitung misalkan per menit, wah nggak bisa dihitung dah. Bisa bernapas saja itu luar biasa. Sudah kadung biasa dianggap biasa ya. Nah, harusnya sesekali dikekep kayak gini nih. Biar merasakan rasanya nikmat bisa bernapas. Jadi yang paling penting, saya setuju dan sepakat Pak Dagir bahwa memang kebiasaan kita saat yang namanya bersyukur itu ya alhamdulillah betul. Tapi itu baru langkah pertama. Itu pun harus diluruskan juga bahwa ucapan alhamdulillah bukan hanya kalau dapat rezeki yang gedebuk kan itu. Kalau pas hari ini jualan tidak ada yang beli, tetap alhamdulillah. Iya, kan. Walaupun sepi alhamdulillah kan itu. Kalau sampai hari ini juga belum bisa menikah lagi, tetap itu kan sudah banyak ya. Sudah banyak. Banyak. Hartanya banyak. Cukup untuk istri cukup, dia kan pikir 2 kali. Iya. Bagaimana yang dikata saya melangkah lagi. Iya. Itu udah punya pikiran begitu. Jadi kalau misalkan mau menikah lagi bisa alhamdulillah. Kalau misalkan sampai sekarang cari yang pengen, masalahnya ada nggak yang mau? Oh banyak. Banyak. Yang antri banyak. Oh ya sudah saya dukung. Oh duit. Berarti faktor duitnya. Dia itu takutan jadi banyak giringan. Ya. Mau apa? Nendang 12 pas. 12 pas. Yang pertama mengucapkan dengan lisan tadi, lisanan alhamdulillah. Yang kedua itu tadi, justru itu yang paling penting. Di dalam hati kita betul-betul yakin bahwa itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang dalam syariat itu disebut dengan kufrun nikmah. Kufur nikmat. Betul-betul terjadi, betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ringkas cerita kan ya. Nabi Muhammad cerita dalam hadis Bukhari Muslim, dulu di kalangan Bani Israel kan ada 3 orang. 1 botak, 1 penyakit kulit, yang 1 buta. Kan gitu ya. Semua diuji nih. Diuji. Kemudian Allah kirim malaikat. Tanya, pengen apa kamu? Yang botak pengen punya rambut yang bagus lah. Ya. Kalau kamu, ya pengen kulitnya sembuh, enggak penyakitan ya. Kalau kamu bisa melihat. Orang pertama dikasih sekaligus unta bunting. Silahkan dikembangbiakkan. Orang kedua dikasih sapi bunting. Silahkan dikembangbiakkan. Orang ketiga orang buta dikasih kambing bunting. Silahkan dikembangbiakkan. Semuanya sembuh. Jadi orang kaya raya semua. Malaikat datang dalam bentuk yang sama. Dalam bentuk yang sama. Ulama memberikan keterangan apa ini maksud dalam bentuk yang sama. Pertama dalam bentuk yang sama saat pertama datang dulu. Orang yang datang ya bentuknya seperti itu juga. Penafsiran kedua, malaikat itu datang dalam bentuk saat dia masih dalam keadaan sakit. Kalau datang ke yang botak, dia datang dalam keadaan botak. Kalau yang orang buta, malaikat dalam bentuk orang buta. Penafsiran manapun gak ada masalah. Yang jelas malaikat datang mengingatkan. Wah, saya sedang butuh dana, butuh uang, saya sekarang butuh bantuan. Kalau setelah saya meminta kepada Allah, kemudian saya meminta kepada siapa lagi? Kepada Anda yang saya kira cukupan. Kan itu kan hartanya banyak. Kata orang pertama, enggak, ini tanggungan saya banyak ini. Tanggungan saya banyak belum punya ini, Masya Allah. Orang kedua gitu, ini kan orang pertama ini kan warisan dari orang tua saya. Ngapusi, bohong. Orang yang kedua goroh. Orang kedua seperti itu, ini hasil jerih payah saya, enak-enak saja kamu ya. Kalau pengen dapat uang ya kerja minta aja. Masya Allah. Kalau orang yang ketiga, iya saya juga dulu seperti kamu, orang yang perlu bantuan. Sekarang pilih, ambil semau kamu, yang mana sebanyak apapun silahkan. Karena sekarang kamu sedang perlu. Yang orang pertama dan kedua tadi dikembalikan Allah. Yang botak kembali botak, unta milik dia habis. Kan itu. Orang kedua yang punya penyakit lepra dan kusta, menimbulkan bau tidak sedap, dipandang pun tidak nyaman, kembali punya penyakit kusta dan lepra.
sapi, peternakan yang sekian banyak itu habis tidak tersisa. Orang yang buta justru dilipat gandakan lagi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia meyakini itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan uah. Nah, gitu. Mohon maaf, banyak motivator. Nah, banyak entrepreneur kan gitu ya. Banyak sekali itu sekarang bermunculan. Yang ditanamkan apa? Keakuan, akuisasi. Yang penting saya mampu, saya bisa, saya harus. Jadi saya terus sampai kemudian lupa pada kekuatan yang maha kuat. Zat yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh kecilnya. Kalau datang orang, Pak, minta uang Pak untuk gini. Ya saya kasih tapi kamu kerja, kamu niru saya. Kan itu. Sampai saya sukses sampai seperti ini ya karena kerja keras. Kamu kalau pengen sukses ya kerja keras seperti saya. Insyaallah. Gitu ya. Kalau yang bilang seperti saya itu koruptor gimana Pak nih? Gimana maksudnya? Oh, kamu harus korupsi seperti saya. Lebih-lebih lagi seperti itu. Ya kan? Lebih-lebih lagi seperti itu. Nah, itu memang harus diyakini di dalam hati bahwa ini semua adalah milik Allah. Sebanyak apapun itu ternyata milik Allah, karena innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh kita ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga yang saya terangkan dan berikan contoh tadi adalah pembuktian secara nyata. Rasa syukur kita itu seperti apa? Itu tadi memperhatikan salat, kemudian kedua yang saya terangkan tadi melaksanakan dan mengerjakan tuntunan serta ajaran Nabi Muhammad SAW. Termasuk Pak Dakir tuntunan Nabi nikah lagi. Jadi gongnya yang terakhir gitu. Oh ya, tapi ya kalau memang sudah posisi menggiring itu maksudnya back kanan kiri, four back itu sudah terlewat, kiper sudah salah langkah. Kan gitu ya. Sudah berhadapan dengan gawang kosong ya monggo tinggal dilesakkan saja. Nanti saya tak ikut meramaikan gol gitu. Dialog. Oh, backnya udah terlewati. Atau pas mau ngegolkan, prit, waktu habis. Kakak iparnya. Oh enggak apa-apa, tapi ini Ustadz Ahmad memang mengampu majelis ini luar biasa. Saya itu terus terang aja sering mengikuti kajian Ustadz Ahmad. Jawane loh ngapak banget, totok. Monggo silakan. Bejo. Sak bejo-bejone wong luwih bejo Pak Bejo. Kan ora tau ora bejo kan itu. Bejo ta bejo. Oh, bejo ya pada bae lah. Begitu Pak Beja. Cara sholat agar khusyuk itu bagaimana? Jadi ya intinya cuma satu sebenarnya. Mengikuti tata cara sholat yang diajarkan Nabi. Itu intinya paling penting. Tinggal kita rinci nanti. Yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam itu sebelum sholat banyak. Cara bersucinya harus benar dulu. Sekarang berwudu karena jasnya basah, sikunya nggak kena. Ini padahal sikunya termasuk anggota wudu ini. Sholatnya mboten sah, Pak. Tidak sah ini kalau misalnya cuma sampai sini tok, nggak sah. Lah kalau wudu bersucinya saja tidak sempurna, bagaimana sholatnya akan khusyuk? Lah wong statusnya belum suci kok melaksanakan sholat, tidak akan khusyuk. Itu satu, bersucinya monggo dilaksanakan dengan sempurna seperti Nabi Muhammad SAW mengajarkan. Pilih tempat yang bersih, maka masjid itu kan harus bersih. Nabi SAW sangat memperhatikan kebersihan masjid. Kalau masjid Az-Zuhud ini bersih-bersih karena ada petugas kebersihannya kayaknya. Ada ya? Alhamdulillah. 3 malahan. Ya. Kemudian berpakaian. Rasulullah SAW itu kalau sudah berangkat ke masjid menggunakan pakaian yang terbaik. Karena pakaian yang terbaik itu sangat membantu kita untuk khusyuk. Menggunakan wewangian, ya tatayyab. Nabi Muhammad itu menggunakan wewangian. Nabi Muhammad SAW kalau mungkin mandi sebelum sholat. Jadi badan segar, bersih, bukan cuma wudu. Kalau bisa mandi, pakai wewangian, bajunya bersih, rapi, tempatnya bersih. Ya, sikatan.
Sikatan juga. Sikatan itu sikat gigi maksudnya. Oh iya. Kalah manuk. Iya. Jadi subhanallah, dari poin ini saja Pak Bejo, itu sudah membantu kekhusyuan sekian puluh persen. Lah sekarang sholat, Masya Allah. Kan itu ya. Baru dari tempat kerja, baru dari sawah. Keringetan mambu. Astagfirullahaladzim. Masjidnya kotor, penuh debu. Mau sujud. Kayak gini. Sujud di atas karpet, karpetnya bau. Mau sujud lama gimana? Pengennya segera duduk. Mau sujud, lagi penguk. Tapi coba kalau misalkan, ini pakai karpet enggak? Kalau sini kan lantai. Lantainya bersih, wangi. Kan itu. Jadi sholat itu betah sujud. Karena Nabi mengatakan, aqrabu ma yakunu al-abdu bainahu wa baina rabbih as-sujud. Posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah itu saat dia sujud. Fa'akthiru fihi du'a. Nabi berpesan saat sujud, banyak-banyaklah berdoa. Lah kalau misalkan sujud gini penguk. Apalagi kalau misalkan mohon maaf, cuma ngasih contoh aja, bau iler. Iya kadang-kadang begitu, orang tidur di masjid tapi kurang memperhatikan kebersihan seperti ini. Monggo silahkan tidur di masjid. Para sahabat pun banyak yang tidur di masjid. Tapi kebersihan harus dijaga. Pakai wewangian, monggo. Pakai wewangi yang cret. Tiap 9 menit atau 18 menit, 36 menit kan pilihannya itu. Cret. Itu bagus. Monggo silahkan. Untuk apa? Membantu situasi agar lebih khusyuk. Itu kalau secara fisik. Mulai dari pakaian, tata cara bersuci, kemudian tempat harus diperhatikan sekali. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah keikhlasan. Orang kalau ikhlas dalam sholat itu khusyuk. Ini yang paling berat memang. Nah, ikhlas itu paling berat Pak. Kan gitu. Ikhlas itu paling berat. Baru Allahu Akbar. Sing kuncine tadi hilang, ketemu ning sholat. Tegesan. Apa itu tegesan? Iya, puntung rokok. Oh, ya. Di dalam sholat kita diganggu oleh pikiran ini, pikiran itu. Tidak akan mengurangi kekhusyuan selama segera kita kembali kepada jalur sholat. Kalau cuma misalkan sholat Allahu Akbar, baca iftitah Al-Fatihah. Selesai Al-Fatihah surat pendek karena kita sebagai imam. Ternyata saat membaca itu kok teringat kunci tadi. Kuncinya. Tapi langsung kembali ke sholat. Enggak, itu gangguan syaitan. Ini tidak akan mengurangi kekhusyuan dalam sholat. Kenapa? Nabi Muhammad SAW pernah sholat asar dalam hadis riwayat Bukhari. Sholat asar cepat, tidak seperti biasanya. Selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi tidak berzikir, tidak duduk. Langsung berdiri, melompati, melangkahi pundak-pundak sahabat. Sahabat kan banyak. Langsung kembali ke rumah. Setelah selesai, Nabi Muhammad kembali untuk memberikan keterangan. Karena sesuatu yang tidak diberi keterangan hanya akan menimbulkan salah paham. Kan begitu ya? Hidup kita kan demikian ya Pak? Kalau ada sesuatu yang sekiranya menimbulkan salah paham, ya diterangkanlah. Walaupun perlu waktu, perlu biaya. Nabi Muhammad SAW keluar. Nabi mengatakan, kalian pasti heran. Ini riwayat Bukhari. Kalian pasti heran. Kok melihat saya tadi terburu-buru? Iya Rasulullah, ada apa? Tadi waktu saya sholat, teringat dengan bokor emas. Bokor itu apa? Yes, pokoknya ada emas, harta titipan zakat, dititipkan ke saya, belum saya bagi, belum saya serahkan kepada yang berhak. Tadi teringat dalam sholat, makanya segera menyelesaikan sholat untuk menunaikan hak bagi yang berhak. Lihat Nabi Muhammad SAW pun ternyata pernah, tapi langsung kembali ke jalur sholat, bukan kemudian terbawa. Asik banget kayak. Kalau jadi makmum, nggak usah serius-serius banget, mau ada imam. Lupa berapa rakaat, manut imam. Kalau jadi imam itulah yang susah. Telu apa-papat ya. Gitu. Iya kan? Orang masbuk, karena saya pernah begitu Pak Haji. Daripada ngasih contoh orang lain, ngasih contoh saya sendiri. Karena saya tidak akan tersinggung. Saya mencontohkan diri sendiri. Saya masbuk, ketinggalan sholat. Ketinggalan sholat zuhur. Allahu Akbar. Imam sudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa. Tadi saya itu rakaat keberapa masuknya.
Akhirnya ketika imam tadi itu sedang tahiyat mau salam, mata saya melirik ke kanan ke teman sebelah sana. Karena seingat saya masuknya bareng. Kayak nambah pira kayak. Oh iya kayak gitu. Kenyong kok. Kayak kula, bukan kula. Kayak kula. Jadi pernah saya mengalami seperti itu. Masya Allah, naudzubillah. Jadi saya lupa ini berapa kan gitu. Jadi pernah suatu saat ada kejadian ini baru beberapa mungkin 2-3 minggu yang lalu. Saya sholat di satu masjid. Ini sholat maghrib. Saya terlambat Pak Haji. Saya terlambat. Setelah tasyahud kedua. Ini sholat maghrib. Setelah tasyahud kedua. Saya baru masuk. Jadi pas rakaat kedua saya masuk. Tasyahud. Rakaat ketiga. Setelah rakaat ketiga. Imamnya langsung bangkit berdiri. Enggak tasyahud akhir. Saya mau ngingetkan. Kok yang lain baris pertama baris kedua enggak ada yang bilang subhanallah. Menang baiklah. Kenyong loh. Nah, saya sendiri. Ini baru 2 minggu yang lalu pas musim hujan itu. Ini kok nggak ada yang subhanallah kan ini. Bangkit ke rakaat yang ketiga itu nggak tasyahud. Sampai akhirnya turun lagi sujud. Kemudian bangkit lagi baru tasyahud akhir. Kok jadi 3 rakaat ini? Padahal saya masuknya ke rakaat kedua. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi. Saya yakin sudah sholat 3 rakaat. Karena mestinya kalau sudah 3 rakaat kan saya ikut salam. Mestinya gitu saya ikut salam. Tapi akhirnya karena ragu, lupa dan seterusnya kan gitu. Akhirnya saya ngelirik ke kanan sana. Oh ternyata dia nambah juga. Akhirnya saya nambah juga. Orang satu. Ternyata apa kejadiannya? Imam dan jamaah waktu itu sholat maghrib sama isya di jamak. Oh, saya baru tahu selesai sholat gini, dia ngobrol. Adzan isya itu kok nggak adzan jam 7 kurang lebih 10 biasanya adzan. 7:30 nggak adzan loh Pak, mboten sholat. Oh sampun di jamak kalau wau. Oh, pantesan. Untung anak nggak bilang subhanallah kan. Karena ternyata Pak Imam berpendapat waktu itu kalau hujan deras betul-betul deras. Saya nggak bisa melanjutkan perjalanan itu menjamak sholat boleh. Pak Imam waktu itu yang berpendapat. Akhirnya ternyata sholat isya. Gimana? Khairan, terutama kaum sepuh dan bini sepuh yang sudah memberikan kursi buat saya ini. Kursi lantai walaupun. Tapi malah merakyat ya. Jujur, adil dan sederhana. Nah itu. Iya malah merakyat. Alhamdulillah matur nuwun. Ini satu hal yang sangat berbeda dan istimewa. Biasanya malam. Ini kali ini sudah hampir 2 tahun saya kesini. Diberi kesempatan bertemu dengan panjenengan sami. Kan itu ya. Baru kali ini diberi kesempatan pagi. Padahal Ustaz Ahmad sudah berulang kali itu. Lewat Pak Jun. Kapan ke? Baru sekarang terlaksana. Jadi mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Karena panjenengan semua sudah sepuh. Kecuali yang belum. Kan itu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah dan ampunan untuk kita semua. Mudah-mudahan masih ada kesempatan di bulan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.